Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 Rombel 2 pada mata kuliah persamaan diferensial biasa yang diampu oleh Profesor Dr. Stefanus Budi Waluya MSI dan Ibu Siti Muawana SPD MSc. Kali ini kami akan membahas mengenai aplikasi persamaan diferensial biasa order 1 pada hukum pendinginan Newton. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Indah Kesa Safitri dengan NIM 051, Tia Purwaningsih dengan NIM 064, Putri Dwi Damayanti dengan NIM 090, dan Firda Syifa Arisma dengan NIM 091. Latar belakang, persamaan diferensial berperan penting dalam memodelkan fenomena alam, salah satunya melalui hukum pendinginan Newton. Hukum ini menjelaskan perubahan suhu benda terhadap waktu dan memiliki aplikasi praktis yang luas, mulai dari forensik hingga industri pangan. Melalui proyek ini, studi kasus pendinginan suatu benda dianalisis untuk mendemonstrasikan bagaimana persamaan diferensial biasa dapat diterapkan secara efektif dalam memecahkan masalah nyata, sekaligus menunjukkan kemampuan prediktif matematika terhadap perilaku sistem dinamik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menurunkan model matematis dari hukum pendinginan Newton menggunakan persamaan diferensial orde 1. Yang kedua, bagaimana menentukan solusi umum dari model persamaan diferensial yang menggambarkan hukum pendinginan Newton. Yang ketiga, bagaimana penerapan model tersebut pada kasus nyata seperti menganalisis proses pendinginan kopi panas. Yang terakhir, bagaimana menerapkan model tersebut untuk memprediksi suhu suatu benda pada waktu tertentu berdasarkan kondisi awal dan suhu lingkungan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis konsep persamaan diferensial biasa atau PDB dan hukum pendinginan Newton dalam pemodelan matematika. Yang kedua, menerapkan metode pemisahan variabel untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang merepresentasikan hukum pendinginan Newton. Yang ketiga, menyelesaikan masalah nilai awal terkait perubahan suhu benda terhadap waktu menggunakan model matematika yang telah diturunkan. Yang keempat, memverifikasi solusi analitik yang diperoleh melalui implementasi numerik dengan bantuan pemrograman komputer. Yang terakhir, menguji validitas model matematika melalui studi kasus nyata yang relevan dengan fenomena pendinginan. Berikutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu untuk mengembangkan pemahaman konseptual tentang penerapan persamaan diferensial biasa dalam pemodelan matematika fenomena fisis, khususnya yang berkaitan dengan perpindahan kalor. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu untuk memberikan panduan aplikatif dalam menyelesaikan masalah dinamika suhu menggunakan hukum pendinginan Newton yang dapat diterapkan dalam bidang industri pangan, forensik, dan rekayasa termal. Yang ketiga, manfaat edukasional, yaitu untuk memberikan materi referensi dan contoh studi kasus yang relevan untuk mendukung proses pembelajaran persamaan diferensial dan penerapannya dalam konteks nyata bagi mahasiswa dan pendidik. Yang keempat, manfaat metodologis, yaitu untuk mengasah keterampilan analitis dan pemecahan masalah melalui pendekatan matematis, mulai dari perumusan model, penyelesaian persamaan, hingga interpretasi hasil. Persamaan diferensial atau PD merupakan suatu persamaan yang menggambarkan hubungan antara sebuah fungsi yang belum diketahui dengan satu atau lebih turunan dari fungsi tersebut. Nah, persamaan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu besaran berubah terhadap besaran lainnya melalui keterkaitannya dengan laju perubahan atau turunannya. Contohnya yaitu ada dy per dx sama dengan x plus E pangkat X dan turunan Y plus XY sama dengan 3. Nah, pada contoh tersebut, fungsi Y menyatakan fungsi yang belum diketahui dengan satu berubah bebas. X ditulis Y sama dengan X. Lambang Y aksen merupakan lambang turunan pertama. Berdasarkan jumlah variabel bebasnya, persamaan diferensial dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDB atau persamaan diferensial biasa yang hanya melibatkan satu variabel bebas, dan PDP atau persamaan diferensial parsial yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Persamaan diferensial biasa merupakan jenis persamaan diferensial yang hanya melibatkan satu variabel bebas. Nah, jika terdapat fungsi Yx, maka X disebut sebagai variabel bebas, sedangkan Y disebut variabel tak bebas, karena nilainya bergantung pada X.
Contohnya, pada persamaan dy per dx plus 2y plus x sama dengan 0, x menjadi variabel bebas dan y bergantung padanya. Orde atau tingkat suatu persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertinggi yang terdapat dalam persamaan tersebut. Bentuk umum PDB dapat dituliskan dengan dy per dx sama dengan fx, y dengan solusi berupa fungsi eksplisit y sama dengan fx yang menunjukkan hubungan antara variabel bebas x dan variabel tak bebas y. Jika fxy dapat dinyatakan dalam bentuk fxy sama dengan gxhy, maka penyelesaian persamaan diferensial biasa tersebut dapat diselesaikan dengan metode pemisahan variabel, sehingga faktor y dapat dikumpulkan dengan dy dan x dengan dx. Selanjutnya yaitu hukum pendinginan Newton. Hukum pendinginan menyatakan bahwa laju perubahan suhu suatu benda sebanding dengan perbedaan suhu antara benda dan lingkungannya. Ketika ada benda bersuhu lebih tinggi dari lingkungannya, maka benda itu akan mendingin karena terjadi perpindahan kalor, hingga tercapai keseimbangan termal seperti hukum termodinamika ke-0. Dalam konteks matematika, hukum ini dapat dirumuskan untuk menggambarkan bagaimana suhu benda berubah terhadap waktu, yaitu dt besar per dt kecil sama dengan min K dalam kurung T min TS. Ada minus pada hukum pendinginan Newton menyatakan tentang adanya penurunan suhu atau pendinginan. Untuk menyelesaikan persamaan ini digunakan metode pemisahan variabel, karena T besar dan T kecil dapat dipisahkan, sehingga masing-masing berada pada sisi persamaan yang berbeda, sehingga hal ini akan mempermudah proses integrasi. Dari rumus dt besar per dt kecil sama dengan min K dalam kurung T min TS, variabel T besar dan T kecil dipisahkan sehingga persamaan dapat ditulis dalam bentuk dt besar per T min TS sama dengan min K kali dt kecil. Selanjutnya, integrasikan kedua sisi persamaan, yang hasilnya yaitu ln mutlak T min TS sama dengan min KT plus T, di mana T adalah konstanta hasil integrasi. Nah, selanjutnya, ubah ke bentuk eksponensial, yaitu T min TS sama dengan CE pangkat min KT. Untuk menentukan nilai C digunakan kondisi awal, yaitu T besar sama dengan T0 dan T kecil sama dengan 0. Diperoleh C sama dengan T0 min TS. Dengan demikian, bentuk solusi umum dari persamaan diferensial yang menggambarkan hukum pendinginan Newton dapat dituliskan sebagai T besar dalam kurung T kecil sama dengan TS plus E pangkat min KT. Persamaan ini menunjukkan bahwa suhu suatu benda akan turun secara eksponensial dari nilai awal T0 hingga mendekati suhu lingkungan TS seiring berjalannya waktu. Konstanta menentukan kecepatan pendinginan. Semakin besar K, semakin cepat mencapai kesetimbangan. Model matematika ini memiliki banyak penerapan praktis, antara lain di bidang forensik untuk memperkirakan waktu kematian berdasarkan suhu tubuh, di industri pangan untuk mengatur proses pendinginan produk makanan atau minuman, serta dalam fisika termal untuk menganalisis perpindahan panas dan efisiensi sistem pendinginan. Selanjutnya, studi kasus. Diketahui secangkir kopi panas bersuhu awal 90 derajat Celcius didiamkan di ruangan bersuhu 25 derajat Celcius. Setelah 10 menit, suhu kopi terukur 50 derajat Celcius. Tentukan nilai konstanta K dan suhu kopi setelah 20 menit. Diketahui T0 sama dengan 90 derajat Celcius, TS sama dengan 25 derajat Celcius, T10 sama dengan 50 derajat Celcius. Ditanyakan nilai konstanta K dan nilai dari T20. Jawab, hukum pendinginan Newton itu rumusnya dt besar per dt kecil sama dengan min K dikalikan dengan T dikurangi TS. Nah, solusi umum dari persamaan diferensial tersebut yaitu T sama dengan TS ditambah dengan T0 dikurangi TS dikalikan dengan E pangkat min KT, ekivalen dengan TT sama dengan 25 ditambah 90 dikurangi 25 dikali E pangkat min KT, ekivalen dengan TT sama dengan 25 ditambah 65 E pangkat min KT. Kemudian gunakan data awal
yang diketahui yaitu T10 sama dengan 50, sehingga diperoleh 50 sama dengan 25 ditambah 65E pangkat min 10K, ekuivalen dengan 65E pangkat min 10K sama dengan 25. Ekuivalen dengan E pangkat min 10K sama dengan 25 per 60. Ekuivalen dengan E pangkat min 10K sama dengan 5 per 13. Ekuivalen dengan min 10K sama dengan ln 5 per 13. Ekuivalen dengan K sama dengan min 1 per 10 ln 5 per 13. Nah, kemudian substitusikan T sama dengan 20 dan K sama dengan 0,09555 pada persamaan yang telah diperoleh. T sama dengan 25 plus 65E pangkat min KT ekuivalen dengan T20 sama dengan 25 ditambah 65E pangkat min 0,09555 dikali 20 ekuivalen dengan T20 sama dengan 25 ditambah 65E pangkat min 1,911 ekuivalen dengan T20 sama dengan 25 ditambah 65 dikali 0,1482 ekuivalen dengan T20 sama dengan 25 plus 9,63 ekuivalen dengan T20 sama dengan 34,63. Nah, jadi nilai konstanta K diperoleh 0,099. Jadi diperoleh nilai konstanta K sama dengan 0,09555 per menit dan suhu kopi setelah 20 menit atau T20 sama dengan 34,63 derajat Celcius. Selanjutnya terdapat penyelesaian dengan pemrograman. Penyelesaian menggunakan pemrograman komputer dilakukan untuk verifikasi, yaitu memastikan bahwa hasil perhitungan analitik yang dilakukan pada bab 3 adalah akurat dengan mengotomatisasi perhitungan konstanta dan nilai. Yang kedua, untuk visualisasi, yaitu memberikan gambaran visual atau grafik mengenai perilaku pemanasan termometer dari waktu ke waktu yang membantu dalam menginterpretasi model PDB secara intuitif. Bahasa yang kami gunakan pada pemrograman yang kami lakukan yaitu bahasa Python dengan pustaka NumPy dan Matplotlib. Berikut merupakan skrip dari pemrograman kami. Hasil dan analisis pemrograman. Instruksi pemrograman dari skrip di atas akan menghasilkan dua keluaran, yaitu keluaran teks pada konsol dan sebuah jendela grafik. Yang pertama, terdapat keluaran teks yang berfungsi sebagai verifikasi. Program akan mencetak teks berikut pada konsol yang berfungsi sebagai verifikasi numerik. Hasil analisis dan verifikasi pemrograman. Data studi kasus, suhu ruangan TS sama dengan 25 derajat Celcius, suhu awal T0 sama dengan 90 derajat Celcius, data pengukuran T10 sama dengan 50 derajat Celcius, hasil perhitungan model konstanta laju K sama dengan 0,09555 dengan prediksi T20 menit sama dengan 34,615 derajat Celcius. Hasil verifikasi analisisnya berupa hasil pemrograman menunjukkan konstanta laju 0,09555 dan T20 sama dengan 34,615. Hasil ini identik dengan penyelesaian analitik sehingga model dan perhitungan dinyatakan terverifikasi. Untuk keluaran yang kedua terdapat keluaran visual atau grafik. Di sini kami memakai Google Collaboration untuk melakukan programming. Selanjutnya berikut merupakan hasil keluaran visual atau grafik dan interpretasi dari GeoGebra. Dan yang ketiga kami melakukan interpretasi dengan Matplotlib. Program menunjukkan grafik sebagai berikut. Selanjutnya, dari hasil dan analisis pemrograman interpretasi grafik diperoleh bahwa visualisasi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang model PDB, persamaan diferensial biasa. Terdapat perilaku asimptotik di mana kurva naik dengan cepat pada awalnya, kemudian laju kenaikannya melambat seiring TT mendekati suhu lingkungan TS sama dengan 25 derajat Celcius. Garis T sama dengan 25 bertindak sebagai asimptot horizontal yang mencerminkan prinsip kesetimbangan termal. Selanjutnya, terdapat kesetimbangan termal di mana kurva model mendekati garis asimptot TS sama dengan 25 derajat Celcius, namun tidak pernah melewatinya. Ini secara visual merepresentasikan konsep kesetimbangan termal.
Yang ketiga, terdapat validasi titik data di mana grafik mengonfirmasi bahwa model PDB yang dibuat secara sempurna melewati ketiga titik data krusial, yaitu titik awal 0,90, titik ukur 0,50, dan titik prediksi 20,34,6. Visualisasi ini secara jelas menunjukkan bagaimana PDB memodelkan fenomena perubahan yang dinamis, di mana laju perubahan dt per dt paling besar ketika perbedaan suhu Ts min T paling besar dan melambat hingga nol saat suhu benda mendekati suhu lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, yang pertama, model matematika hukum pendinginan Newton berhasil diturunkan menggunakan persamaan diferensial orde 1 dengan bentuk dt per dt sama dengan min K dikali buka kurung T dikurangi T subscript S tutup kurung. Solusi umum dari persamaan ini adalah T dari T sama dengan T subscript S ditambah buka kurung T0 dikurangi T subscript S tutup kurung dikali E pangkat min KT. Yang kedua, metode pemisahan variabel terbukti efektif untuk menyelesaikan persamaan diferensial tersebut baik secara analitik maupun numerik. Kesimpulan yang ketiga yaitu penerapan pada studi kasus nyata atau pendinginan kopi menunjukkan bahwa model ini dapat digunakan untuk memprediksi perubahan suhu terhadap waktu dengan akurat. Misalnya, dengan suhu awal 90 derajat Celcius, suhu lingkungan 25 derajat Celcius, dan konstanta pendinginan K sama dengan 0,09555 per menit, suhu kopi setelah 20 menit diperkirakan sebesar 34,63 derajat Celcius. Yang keempat, implementasi pemrograman pada bab 4 telah berhasil memverifikasi solusi analitik dan memperkuat validitas model matematika yang digunakan. Yang kelima, hukum pendinginan Newton tidak hanya relevan dalam konteks akademis, tetapi juga memiliki aplikasi praktis dalam bidang forensik, industri pangan, dan rekayasa termal. Kemudian yang terakhir yaitu saran. Yang pertama, eksplorasi model yang lebih kompleks, seperti memperhitungkan kelembapan udara, aliran udara, atau bentuk wadah untuk meningkatkan akurasi prediksi. Yang kedua, penggunaan metode numerik lain, seperti Runge-Kutta, untuk menyelesaikan persamaan diferensial apabila model tidak dapat diselesaikan secara analitik. Yang ketiga, pengujian model dengan data eksperimen nyata untuk memvalidasi lebih lanjut keandalan hukum pendinginan dalam berbagai kondisi. Yang keempat, integrasi dengan perangkat lunak simulasi seperti MATLAB, Python, atau Simulink untuk visualisasi yang lebih interaktif dan edukatif. Yang terakhir, penerapan pada konteks lain seperti pendinginan elektronik, pertumbuhan mikroba, atau perubahan suhu dalam reaksi kimia untuk memperluas wawasan aplikasi persamaan diferensial. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.